Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra dengan NIM B1A1214446 dari Prodi Ilmu Hukum kelas K. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH MH. Bab pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Keseluruhan itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, disingkat dengan PKN, pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Berikutnya, bab kedua, identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula berkelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri seperti kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas yang penting harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau disebut juga dengan NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib bagi warga negara Indonesia. Menurut Tilar pada tahun 2007, ia menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitas. Artinya, seseorang tidak akan pernah mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seorang dapat dibedakan karena nasionalisnya, sebab bangsa menjadi penciri dan membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Bab ketiga, integritas nasional.
Istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspeknya. Bab keempat, Konstitusi. Menurut Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Bab kelima, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Bab ke-6, Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, perkembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan serta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Bab ke-7, Penegakan Hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Bab 8, Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 9, Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar.
yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus-menerus, terpadu, dan sinergis. Bab 10. Project Citizen. Project Citizen adalah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dalam masyarakat sipil atau civil society. Program ini mendorong para siswa untuk ikut aktif dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memecahkan masalah di sekolah, masyarakat, dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual.